Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, kelas 44 4C 37, NIM 4421139 4, mata kuliah Corporate Human and Relation. Pada kali ini, saya akan membahas analisis gaya komunikasi Najwa Shihab. Profil Ibu Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah seorang news anchor dan pembawa acara di stasiun televisi Metro TV. Beliau lahir di Makassar pada tanggal 16 September 1977. Adapun beberapa acara yang pernah dibawakannya di stasiun televisi Metro TV, yaitu program berita prime time Metro Hari Ini, Suara Anda, serta program talk show Today Dialog dan Mata Najwa. Najwa merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau bisa disebut UI pada tahun 2000. Awal karirnya bermula pada saat beliau mengikuti program magang di stasiun televisi RCTI sebagai seorang jurnalis. Namun pada akhirnya ia memilih untuk bergabung di Metro TV karena menurutnya stasiun TV tersebut dinilai lebih menjawab minat besarnya terhadap jurnalistik. Dari situlah Nanas, begitu sapaan akrabnya, sudah mulai mencintai dunia jurnalistik. Ia sering ditawari untuk mengisi acara-acara talk show di televisi sebagai pemandu acara. Tahun 2006, Najwa Shihab dipilih menjadi jurnalis terbaik di Metro TV dan masuk dalam nominasinya pembaca berita terbaik Panasonic Award. Pada tahun yang sama, bersama sejumlah wartawan dari berbagai negara, ia terpilih menjadi peserta senior jurnalis seminar yang berlangsung di sejumlah kota di Amerika Serikat, dan juga menjadi pembicara pada konvensi ASEAN American Journalists Association tahun 2007. Pernyataan terhadap profesionalisme Najwa Shihab bukan hanya datang dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Terbukti, Nana masuk ke dalam nominasi 5 besar arena yang lebih bergengsi di tingkat Asia, yakni ASEAN Television Award untuk kategori Best Current Affair atau talk show presenter. Pemilihan pemenang dalam ajang bergengsi ini dilakukan oleh panel juri yang beranggotakan TV broadcaster senior dari beragam negara di Asia. Beberapa kali Najwa juga masuk dalam nominasi Panasonic Award yang pada tahun 2010 berubah menjadi Panasonic Global Award. Sebagai kategori presenter talk show, berita dan informasi terfavorit, Nana terpilih sebagai nominasi mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Namun di tahun-tahun awal, Nana belum berhasil memenangkan kategori tersebut, dan pada akhirnya, di tahun 2015, Nana berhasil membawa pulang piala dari ajang bergengsi di Indonesia, itu sebagai presenter talk show, berita dan informasi terfavorit, lewat program talk show. Berita yang dibawakannya yaitu Mata Najwa. Beberapa contoh kalimat yang diucapkan oleh Najwa Shihab untuk memotivasikan anak muda di generasi milenial. Yang pertama, tugas guru bukan menjejalkan pelajaran. Guru harus menghidupkan pengetahuan. Yang kedua, akhirnya politik menjadi soal modal. Rakyat diajarkan memilih yang terkenal. Yang ketiga, tanpa perubahan cara berpikir, pindah ibu kota hanya pindah masalah. Yang keempat, kenyamanan jauh lebih menggoda. Kemapanan dianggap lebih utama. Yang kelima, membuat publik melek informasi agar tak mudah termakan fitnah dan caci maki. Saat kekuasaan mulai berkoalisi, masih adakah kehendak rakyat dan ideologi dihargai? Yang ketujuh, dalam narasi-narasi hidup yang nyata, perempuan menjadi kekuatan tak terbatas. Yang kedelapan, kekurangan jangan terlalu dikhawatirkan.
selama kepemimpinan berjalan penuh keterbukaan. Yang kesembilan, media selalu punya kesempatan emas membangun keterlibatan sosial dan solidaritas. Jenis-jenis gaya komunikasi. Yang pertama, the controlling style. Gaya komunikasi yang bersifat mengendali ini ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Yang kedua, the equalitarian style. Gaya komunikasi ini tidak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang demikian memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Yang ketiga, destructuring. Gaya komunikasi yang terstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan, tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat, the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaan berorientasi pada tindakan atau bisa disebut action orientation. Yang kelima, the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan atau bisa disebut sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Yang keenam, the white rebel style. Gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antar pribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. Analisis gaya komunikasi Najwa Shihab pas diwawancara di media massa. Menurut DeVito, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Dalam kurung Lil Wery 2015 26 tutup kurung. Komunikasi antar pribadi dinilai sangat efektif untuk merubah perilaku orang lain bila terdapat persamaan mengenai makna yang dibincangkan. Selama proses komunikasi antar pribadi berlangsung sangat penting terjadi interaksi, berbagi informasi, dan perasaan antara individu dengan individu atau individu dengan antar individu. Supaya terjadi umpan balik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Analisis gaya komunikasi. Najwa Shihab pasti melakukan komunikasi antar pribadi yang baik kepada semua narasumbernya. Sudah banyak narasumber yang berhasil diwawancari oleh Najwa Shihab, mulai dari tokoh di kalangan politik, artis, maupun orang yang berpengaruh di Indonesia. Komunikasi antar pribadi merupakan proses pertukaran informasi yang dianggap paling efektif, dan prosesnya dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Komunikasi antar pribadi dianggap efektif dan berhasil jika dalam interaksi tersebut pesan yang ingin disampaikan dapat diterima secara tepat oleh komunikan, atau dengan kata lain, jika kebutuhan atau tujuan individu sudah tercapai. Salah satu faktor yang paling penting dalam keberhasilan komunikasi antar pribadi adalah bagaimana kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi memiliki pandangan atau memaknai pesan yang disampaikan oleh lawan komunikasinya.
Hal inilah yang dilakukan Najwa untuk membuat para narasumbernya merasa nyaman dan tidak merasa terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Najwa, sehingga komunikasi di antara mereka dapat terjalin dengan baik dan lancar. Penulis tertarik melakukan analisis terhadap tokoh Najwa Shihab karena sosoknya yang sangat menginspirasi banyak orang, cerdas, dan mampu bersifat kritis dalam menanggapi sesuatu. Kepiawaiannya dalam berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain juga membuat penulis kagum. Apalagi ketika dia membawakan program talkshow Mata Najwa di Metro TV. Beliau mampu melakukan komunikasi persuasif yang mendorong narasumbernya untuk menjawab setiap pertanyaan yang memberikan tanpa memperlihatkan. Dalam setiap komunikasi yang disampaikannya, berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka masalah yang akan dibahas yaitu tentang bagaimana komunikasi antar pribadi yang dilakukan atau dikaitkan dengan teori komunikasi antar pribadi. Analisis ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut De Vito. Yang pertama, keterbukaan atau bisa disebut open, yaitu sikap menanggapi informasi dengan hati yang gembira saat berinteraksi dalam hubungan. Yang kedua, empati, yaitu situasi di mana komunikan turut merasakan apa yang dirasa oleh orang lain. Yang ketiga, dukungan atau bisa disebut sportif, yaitu situasi terbuka untuk mendukung komunikasi yang efektif. Yang keempat, rasa positif, yaitu perasaan positif dalam diri yang turut mendorong orang lain untuk aktif berpartisipasi dan menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Yang kelima, kesetaraan atau bisa disebut equality, yaitu pengakuan tersembunyi dalam diri kedua belah pihak untuk saling menghargai. Kesimpulan, Najwa Shihab memiliki kompetensi komunikasi yang sangat baik ketika melakukan praktik komunikasi antar pribadi. Cara Najwa menghidupkan suasana ketika di atas panggung membawakan program acara Mata Najwa sangat baik. Mulai dari cara ia mendengarkan orang lain, memberikan respon terhadap pernyataan yang diberikan narasumbernya, serta proses tatap muka yang intens, namun tidak memberikan kesan intimidasi, mampu diorganisirnya dengan cara yang bijak sehingga tidak menimbulkan misunderstanding di antara kedua belah pihak. Sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.